Bapak Ibu, dalam hidup ini banyak hal yang kita alami, ya, betul ya? Banyak suka dukanya, pergumulannya, tekanannya, banyak yang kita hadapi. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita satu kunci sukses yang luar biasa ya, yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bapak Ibu yakin nggak Tuhan tuh merancangkan yang baik dan sukses bagi setiap orang percaya? Hah? Semua dalam hidup kita, apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan, sebenarnya Tuhan sudah sediakan sebelum kita dilahirkan. Sekali lagi ya, apapun dalam hidup kita ini, sebenarnya Tuhan sudah sediakan apa yang Anda perlukan, Anda butuhkan dalam hidup ini. Sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah sediakan. Tapi banyak orang nggak percaya dan akhirnya menjadi takut dan khawatir. Kecuali Anda tidak hidup di dalam Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Semua ibu-ibu yang akan melahirkan, saya yakin sebelum anak itu lahir, Anda telah mempersiapkan banyak hal. Betul nggak? Ferdi gimana? Waktu mau melahirkan udah siapin banyak hal belum? Pasti kan? Udah siapin popoknya, laki-laki atau wanita nih, keranjangnya, semua udah siapin. Sebelum lahir ini manusia nih, apalagi Tuhan yang kaya. Betul nggak? Dia udah pasti siapkan buat kita. Yang kedua, semua yang terjadi dalam hidup kita hari ini, baik buruk ataupun tidak, Anda di dalam Tuhan atau tidak, mungkin Anda menyimpang, Tuhan melihat dan peduli. Nggak usah takut dan lari daripada Tuhan sekalipun kita bersalah, datang kembali. Dia tetap peduli dengan hidup kita. Amin. Pasti itu. Pasti Tuhan peduli. Jangan lari daripada Tuhan. Formula sukses di dalam Kristus. Apa formulanya? Cuma ini. Kita ngomong apa? Sebab segala sesuatu, apapun itu, segala sesuatu, apapun itu, dari mana? Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Mengapa kita gagal? Kita mengalami banyak kebangkrutan, sakit. Ini pertanyaannya. Coba cek hari ini, istri di sampingmu senggol dia. Kamu ini dari Tuhan gak ya? Atau enggak suaminya, kamu dari Tuhan gak ya bagi saya? Gimana taunya dari Tuhan itu? Pekerjaan, bisnis yang kau jalankan hari ini dari Tuhan enggak? Itu awalnya dulu. Oleh Tuhan enggak? Kepada Tuhan enggak? Bagi Tuhan enggak? Pekerjaan, keluarga, pernikahan, ministry, pelayanan, kesehatan, dan lain-lain. Kita memulainya dengan Tuhan enggak? Jadi kalau kita nggak memulai dengan Tuhan, jangan kaget kalau kita lihat banyak kegagalan. Tapi sekalipun gagal, kalau kita dalam Tuhan, Tuhan pasti peduli. Amin. Itulah kasih setia Tuhan. Dari Dia, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu dimulai dari Tuhan. Anda dipanggil datang ke rumah Tuhan di tempat ini dari Tuhan enggak? Anda melayani tempat ini dari Tuhan enggak? Kalau dari Tuhan, Anda pasti suka hal-hal yang tentang Tuhan. Haleluya. Anda pasti suka Faith Night. Anda pasti suka kelompok sel. Anda pasti suka baca Alkitab. Itu otomatis. Karena dari Dia. Nah, nanti kita ada Faith Night 3 hari ya. Haleluya. Ya.
Haleluya, ya nih haleluya. Haleluya penuh beban atau bersuka cita itu? Tanya dia, Hendra. Hmm? Coba cek hari ini ya, betul nggak? Simpson itu menikahi Delila dari Tuhan nggak? Halo? Tahu kan Simpson? Yang badannya kecil tapi kekuatannya? Kayaknya saya yakin bukan dari Tuhan ya, karena nafsu manusia, keinginan daging. Apa? Akibatnya fatal, matanya buta, jadi budak, mati. Matinya mungkin setengah bunuh diri. Karena mati bersama-sama dengan musuhnya. Halo? Betul nggak? Anda pikir Yudas doang yang bunuh diri? Simpson bunuh diri loh. Betul nggak bro? Nah, di tiang itu kan? Wah, kita nonton filmnya, kita happy ending, gak happy juga karena anak mudanya mati kan. Simpson mati sama-sama dengan musuhnya. Memang Tuhan bekerja oleh Tuhan. Oleh dia itu artinya Tuhan yang menopang, yang memelihara, menjaga hidup kita. Banyak gagasan-gagasan, ide-ide, mimpi yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi Tuhan mau di dalamnya Tuhan turut bekerja. Jadi waktu Anda punya mimpi, punya ide, gagasan, cita-cita dalam Tuhan, Anda harus mengizinkan Tuhan bekerja melalui Anda. Kalau Anda nggak bisa melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat itu melalui Anda. Anda dengan hikmat, dengan kekuatanmu, dengan uangmu, dengan segala. Cek ke kanan. Kamu ini dari Tuhan nggak ya? Saya udah menikah 27 tahun dengan istri saya. Ya, kita cuma berdoa, Tuhan berikan aku istri yang setia, haleluya. Dia mau diajak di kota, juga mau diajak di desa, haleluya. Dia mau di hotel bintang 5, juga hotel kelas melati. Dia mau makan di restoran kaki 5, tapi rasa bintang 5. Dan makan di restoran bintang 5, rasa kaki 5. Dia bisa makan pecel lele, bakso juga bisa. Saya bingung juga selama 27 tahun dia mau menerima saya apa adanya. Mau bertahan dengan orang seperti saya, haleluya. Coba kasih tahu ke istrimu, terima kasih ya kamu mau bertahan dengan saya. Istri-istri juga berkata pada suaminya, orang seperti saya ini gak mudah loh. Betul gak? Akuilah itu, haleluya. Nah, maka tuh secantik apapun pacarmu hari ini, kalau udah jadi bini, aduh tambah cantik. Betul gak? Dan mulainya dari Tuhan, Tuhan bekerja di dalamnya. Ya, tujuannya apa? Kepada Tuhan. Hasil akhirnya orang melihat memuliakan Tuhan. Ya. Nih, kita belajar matematika. Kita tulis dulu ya. Ininya kurang gede nih ya. Kadang-kadang saya bingung orang ke gereja itu fokusnya bukan Tuhan. Dia memandang orang lain. Kita harus memandang seperti Tuhan memandang. Dia ke gereja peduli dengan orang lain. Tentang cara berpakaiannya, tentang bajunya, tentang segala hal. Tujuanmu datang kepada Tuhan menyembah Tuhan dan tinggikan dia. Amin. Orang itu mau gaya tatonya banyak, anting-antingnya 3, celah pendek apa, jangan pedulikan. Dia udah mau datang ke gereja aja, puji Tuhan. Amin. Halo? Ngapa lu urusin orang lain? Datanglah menyembah Tuhan, haleluya. Karena Tuhan ada di rumahnya. Tuhan ada, Tuhan bisa mengubah hati kita dan mengubah hati orang itu. 1 tambah tak terhingga, berapa hasilnya? Ayo.
Ayo yang matematika. Ya Tuhan kalah dengan saya. Berapa? Enggak ada yang salah di sini. 1 tambah tak terhingga. Tak terhingga. Pak Agung kok mau orang keramik harus tahu, Pak. Tapi orang mebal ukurannya. 10 tambah tak terhingga. Yang benar. 100 tambah tak terhingga. 1.000.000 tambah tak terhingga. Mungkin dalam hidup ini Anda punya kelemahan, kekurangan. Saya ngomong-ngomong, Anda tidak sehebat orang lain. Anda nggak pernah dipuji, tidak nomor 1. Anda nilainya cuma 1. Mungkin orang itu nilainya 100, 1.000.000. Tapi kalau Anda berjalan oleh Dia, tak terhingga. Maka Anda menjadi tak terhingga. Paham? Konsepnya di sini Tuhan yang tak terhingga itu berjalan dengan cara Tuhan enggak kita? Maka Anda akan melihat hal-hal besar terjadi dalam hidupmu. Mungkin Anda nggak bisa ceritakan dengan orang lain, tapi kalau kamu lihat, kamu yang lemah, yang kurang, banyak hal, tapi Anda berjalan bersama yang tak terhingga, maka hidupmu menjadi tak terhingga. Amin. Coba cek hari ini, gereja ini berjalan 24 tahun. Ya, saya nggak punya uang untuk sewa, untuk segala hal, tetap bengek. Sampai hari ini gereja ada, karena kita berjalan bersama yang tak terhingga. Betul nggak? Kita berdoa dong, masa cuma gini-gini aja? Ya, di sana ada bangunan kosong, jangan Tuhan kasih kita ya. Yang pendek limnya, haleluya. Udah ketemu Pak pemiliknya? Tanya Pak, mau jual berapa dia? Betul kan? Loh, kita berjalan bersama Allah yang tak terhingga. Kita akan melihat perkara-perkara besar dan ajaib. Jangan batasi Tuhan dengan pikiranmu. Anda harus memulai dengan Tuhan. Kita khotbah Yakub kemarin. Yakub itu menikahi Rahel dan Lea. Menurut kalian, yang mana yang dari Tuhan? Rahel apa Lea? Hah? Nanti kalau sampai surga kita tanya Yakub aja dah. Kalau yang datang dari Tuhan itu awet ya. Halo? Kalau bukan dari Tuhan, lenyap dia. Kata Alkitab itu. Jadi Pak, kalau pasangan saya mati dulu, dia bukan dari Tuhan ya. Dia lenyap duluan. Kita nggak usah hal yang besar lah, khotbah yang sederhana seperti ini, prinsip aja ini. Saya ingin Anda hidup dalam kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Konsepnya, dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, untuk Dia. Kamu makan, kamu minum untuk Tuhan. Kalau tamasya, kamu jalan-jalan, apapun untuk Tuhan. Tato boleh nggak tato? Tato? Boleh nggak pakai tato? Hah? Sebelah sini ada yang tato? Nggak usah angkat tangan. Menurut kalian tato boleh nggak? Jawab dong. Boleh. Nggak ada yang salah Pak. Hah? Nggak boleh. Berdua berantem loh Pak. Hah? Perang ayat ini. Tato sekarang itu kan modis. Orang untuk tampil modis, itu apa bedanya dengan orang oplas? Betul nggak? Hah? Orang oplas,
hidung dibengkokin gitu. Orang udah bosan lurus, sekarang bengkok. Ya, pasang anting-anting, ya, mulai dari telinga, ke hidung, ke bibir, ke lidah, ke pusar, dipasang semua loh. Ya, di imamat ngomong jangan meraja tubuhmu, tato. Itu perjanjian ya, janjian lama, tapi Tuhan udah tebus gitu. Yang menajiskan engkau itu bukan dari luar tapi dalam, yaitu hati kita. Bukan yang masuk yang menajiskan, tapi yang dari dalam. Hati yang busuk itu menajiskan seluruh hidup kita. Tato itu di luar, betul nggak? Tapi bukan berarti boleh. Pertanyaannya tadi, tato dari Tuhan nggak? Iya Pak, dari Tuhan. Saya tahu di sini, haleluya. Di sebelah ini Jesus Christ. Jadi kalau khotbah angkat tangan, haleluya. Pertanyaannya itu, membangun, memuliakan Tuhan nggak? Gitu nggak? Dari dia nggak? Itu pertanyaannya. Ya, udah ngerti sekarang ya? Sederhana banget firman Tuhan ini. Itu dari dia nggak? Apa yang kita buat? Pak udah terlanjur tato gimana? Doain aja. Tiap pagi Tuhan nih tato Tuhan. Mungkin itu menandakan ke pemberontakanmu. Haleluya. Menandakan pengkhianatanmu. Kadang-kadang kan dia nggak bisa balas tuh mantan ceweknya. Tuliskan namanya. Cinta tak seindah bunga mawar. Tatolah kupu-kupu. Karena biasa hidup di malam hari. Kupu-kupu malam. Padahal kupu-kupu jarang malam ya. Kupu-kupu biasanya sore-sore di kebun-kebun. Ini malam, haleluya. Nih ada pertanyaan ya. Ini penggaris 100 cm 0. Bagaimana caranya penggaris ini kelihatan lebih kecil? Apa yang Anda lakukan? Ini kan cuma panjang 100 cm. Supaya lebih kecil dari penggaris itu apa yang Anda lakukan? Yang pagi tadi udah nggak usah jawab. Apa yang Anda lakukan? Henry pagi tadi ngomong, jauhkan Pak. Lihat dari jauh. Tetap 100 cm, betul nggak? Cuma beda jarak aja. Itu masalah boleh, kalau masalah besar Anda harus jauhi, kan jadi kecil kecil, betul nggak? Apa yang Anda lakukan supaya ini? Penggarisnya diapain? Dipotong. Oh, orang keramik masa nggak tahu? Ukuran berapa Pak motongnya supaya lebih kecil? Memotong urusan Pak Agung ya. Dipotong jadi berapa Pak? Bagi 2? Hah? Oh, berarti dipotong kecil-kecil. Ini serem nih Pak Agung ini nih. Dipotong 10 ya. Nah, yang lain? Apa? Ya Tuhan, kalau benar tanya jawablah. Ben, diapain? Udah dipotong berapa kamu? Potong, gak masa ikut Pak Agung. Diapain? Ternyata liburan masih jalan ya. Hebat nih orang liburan ya. Gak ke gereja. Uang masih banyak, puji Tuhan. Lihat dari cara pandang yang lain kan. Uang masih banyak, maka itu liburan. Kalau nggak ada uang nggak bisa liburan. Tapi biar liburan kita datang dari Tuhan. Oleh Tuhan, kepada Tuhan, dan untuk Tuhan.
Ngapa? Lu bikin dong penggaris yang 120 cm. Jadi penggarisnya kelihatan lebih kecil. Haleluya. Paham maksud saya? Hah? Untuk itu kelihatan kecil, Anda bikin yang lebih gede. Ini mindset, betul nggak? Kita terpengaruh dengan apa yang tertulis itu, kita nggak bisa berpikir out of the box. Anda harus bikin yang lebih besar. Kalau Anda berjalan sama Tuhan, Tuhan bisa buat yang jauh lebih besar. Anda pernah tahu tentang orang ini? Stanley Tam? Anda nanti cek di Google. Umurnya meninggal 107 tahun. Ini orang luar biasa. Sejak muda dia kerja keras, tapi selalu gagal. Pernah dari rumah ke rumah, karena itu dia bertemu dengan istri seorang petani yang nginjilin dia tentang Tuhan. Dan akhirnya dia percaya. Dia pernah jadi kerja di SPBU, dipecat juga. Pernah kerja kumpulan perak, cairan perak yang dari fotografi itu dia kumpulin, nanti diambil, ya. Tapi selalu gagal. Dia putus asa. Tapi satu kali Tuhan ngomong sama dia, Stan, lu gagal kan? Serahkan semuanya kepadaku dan percayakan kepadaku, maka aku akan membuatmu berhasil. Akhirnya dia kumpulin uangnya, gak banyak, $25 pada masa itu. Dan uang ayahnya $12. Dengan modal $37, dia buat perusahaan United States Plastic Corporation di Amerika, di 5 Ohio. Dibuat tuh perusahaan, dimajukan ke notaris. Tapi di notaris dibikin gini, 51%-nya saham Tuhan. Saham saya cuma 41%. Notarisnya bingung gimana bikinnya. Belum ada di dunia ini orang bikin perusahaan sahamnya 51% buat Tuhan. Buat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. 49%-nya punya dia. Dan dia berjanji, kalau Tuhan menolong perusahaan ini, dia akan mempersembahkan perpuluhannya dengan setia. Dan perusahaan itu mulai maju, dikasih 10%. Tapi saham yang punya Tuhan kan 51. Itu kalau diambil, langsung buat pekerjaan Tuhan, diambil 10%. Lama-lama 20%, 30%. Akhirnya Tuhan yang 90%, dia 10%. Terakhir Tuhan juga ngomong sama dia, waktu dia lagi seminar. Baiknya semua kamu serahkan kepada saya, Stan. Ya, waduh. Tiba-tiba Tuhan kasih ayat sama dia di Matius. Kalau seorang pedagang mencari mutiara yang indah, dia temukan mutiara itu, maka dia akan jual semua miliknya untuk mendapatkan mutiara itu. Dia doa 3 minggu, baru kasih tahu istrinya. Ngapa? Karena istri-istri itu perlu ditaklukkan juga. Amin, Bapak-bapak. Oh, semua istri baik-baik di sini, haleluya. Karena kalau udah masuk kantong istri, untuk mengeluarkannya perlu tenaga dalam. Dan jenis ini harus doa dan puasa. 3 minggu, istri ngomong, saya setuju. Karena sekarang kamu jadi karyawan Tuhan. Tuhan yang menjalankan perusahaan ini. Dia mendirikan misi namanya Oriental Mission Society. Mengutus misionaris-misionaris ke seluruh dunia. Termasuk di Indonesia. Ada seorang wanita namanya Nancy Sianga. Oh bukan ya. Mana Nancy? Nancy Gill dari Skotlandia. Diutus ke Surabaya dan akhirnya ke Malang buka sekolah STT.
Dia nggak pernah kawin, jadi misionaris. Didatangi kantor OMS. OMS itu top kalau Anda tahu. Udah dari dulu itu. Dia bilang, saya mau jadi misionaris ke Indonesia. Sebenarnya misi pertama mereka ada di Jepang. Ya, pertama-tama mereka mengutus misi ke Jepang. Dalam waktu singkat 400 gereja dibangun di Jepang. Ini orang luar biasa, saya merinding ini, ya. Orang yang punya hati yang demikian. Dia hidup dengan sederhana. Gaji dia sebagai CEO setahun $78.000. Tapi $30.000 dipersembahkan juga sumbangan-sumbangan yang lain. Puluhannya udah kasih, hampir habis, dapat gaji, dikasih-kasih lagi. Karena dia tahu, dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Hari ini udah perpuluhan belum? Enggak, perpuluhannya kurang Tuhan, apalagi perpuluhan. Tambah kurang. Hah? Ngasih kurang, enggak ngasih kurang, mendingan ngasih Bapak Ibu. Katanya dari Tuhan. Hah? Saya kasih tahu Bapak Ibu ya, mulai setia, sekalipun perpuluhanmu cuma 10.000. Ya, belajar ya. Katanya dari Tuhan. Enggak percaya Tuhan bekerja di dalamnya. Kamu kira apa yang kau dapat itu karena kekuatanmu? Ya terukur sebagai kekuatanmu lah. Mungkin hari ini cuma 10.000, 50.000, setia aja. 100.000, setia aja. Ingat, nilainya itu sama kan 10. Orang ngasih 100 juta dengan orang 10.000 sama 10% udah. Bukan nilainya. Malu Pak, malu dengan siapa? Ya udah nggak usah nama kalau 10.000. Kalau 200 juta dengan nama ya. Setia aja. 10.000, 50.000, 100.000, berapapun nilai, setia aja. Persembahan itu lain, tapi perpuluhan itu lain, kasih aja. Saya mau loh, kita semua itu diberkati, benar serius saya. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Gila tuh orang Kristen kerja, dahsyat banget dia diberkati. Dicoel-coel aja, wush gitu. Anda hitungan banget untuk nilai kesetiaan kita kepada Tuhan itu. Ya, untuk nilai itu datang dari Tuhan itu sederhana. Lu muji, nggak bisa ukurannya apa. Pak, saya ini kan muji Tuhan, waktu bangun tidur saya nyanyi 1 lagu. Siang-siang sampai masak saya nyanyi 2 lagu. Di kamar mandi 1 lagu, nanti malam mau tidur saya nyanyi lagi. Saya baca Alkitab setahun, 1 pasal, itu saya setia. Yang bisa diukur cuma secara yang bisa kita ngukur itu tentang uang, persembahan kita, perpuluhan yang tiap bulan kita berikan bagi Tuhan. Ya, Anda berjalan bersama dengan Tuhan, Anda mempercayai Tuhan, dan itu tujuannya kepada Tuhan, dan Anda akan melihat kebesaran Tuhan dalam hidup. Itu yang paling sederhana, nggak bisa kita lakukan apapun. God on my business. Tuhan pemilik usahaku. 107 tahun loh, luar biasa. Ya ke Bapak Ibu, ya kalau Anda sekaya dia masih gitu gak buat kita gak? Buat Tuhan. Dia ngutus orang misi loh. Sekarang kita belajar ini ya. Oke, dikit lagi ya. Nih, mumpung kita langsung pulang kan. Abraham. Dari Tuhan
oleh Tuhan, kepada Tuhan, untuk Tuhan. Abraham nih hidupnya dari Tuhan enggak? Dipanggil dari mana? Ur Kasdim. Betul enggak? Oleh Tuhannya, dia dijanjikan, diberi janji, dan berkat. Tuhan nih, kepada Tuhannya apa? Dia disuruh bikin mezbah. Untuk Tuhannya apa? Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Anda lihat nih. Sekarang kita ganti Daud. Daud dari Tuhan enggak? Dipanggil menjadi raja. Ini ya. Oleh Tuhan enggak? Dia dijanjikan kuasa dan mujizat. Kepada Tuhan enggak? Dia persiapkan untuk membangun bait Salomo. Untuk Tuhan enggak? Untuk memuliakan Tuhan. Kalau Daud. Sekarang ganti Hendrik Lim. Dari Tuhan enggak? Dipanggil dari Mutiara Tawon Palem. Kan mereka dipanggil, memang kan antar anak di sini kenal Tuhan kan? Haleluya, kan dipanggil itu dari Tuhan. Oleh Tuhan enggak? Janji dan berkat, keren. Kepada Tuhan apa? Membawa ibadah raya kan? Untuk Tuhan apa? Memuliakan Tuhan. Coba cek hari ini Anda pulang tulis ya. Dirimu mewah dari Tuhan enggak? Oleh Tuhannya apa? Kepada Tuhannya apa? Untuk Tuhannya apa? Bapak Ibu, sekalipun mereka dipanggil oleh Tuhan dan dari Tuhan, oleh Tuhan untuk Tuhan, mereka ini punya kelemahan enggak? Hah? Punya ya? Tapi Tuhan bekerja di dalamnya. Saya jadi ingat ilustrasi ini. Peta pulau. Pulau apa ini? Sumatera ya, terserahlah. Kayaknya Pulau Sumatera harus gini deh kayaknya. Aduh. Gue itu sebenarnya mau bikin Pulau Bangka gini. Tuhan bilang di sini ada harta karun. Kita tinggal di sini. Bapak Ibu, Anda berusaha nggak untuk nyampai ini? Hah? Jalannya gini loh, Tuhan bilang gini, jalannya gini. Hah? Ini janji Tuhan buat kita ini. Betul nggak? Semua kita Tuhan kasih janji. Ada berkat dan kekayaan. Kamu lagi di sini. Tapi banyak orang nggak mau ke sini. Bingung kan? Untuk ke sini ini bukan kemampuanmu, oleh Dia. Berjalanlah bersama dengan Dia. Yang ngomong tadi, 1 plus tak terhingga, hasilnya tak terhingga. Itu maksudnya. Saya yakin Anda akan berusaha untuk nyampai di tanah perjanjian itu. Karena Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, jadi anak muda hari ini kalau Anda tahu calonmu itu bukan dari Tuhan, langsung di-delete ya. Sekalipun ganteng, cantik, dari Tuhan, delete aja. Amin. Yang amin udah menikah gimana ini? Bapak Ibu tahu nggak kesalahan Abraham itu? Abraham tuh bisa jatuh dalam dosa yang sama. Nah, Abraham itu ke Mesir pertama.
Nama dia belum diganti, namanya Abram. Istrinya namanya siapa? Sarai, belum diganti ya. Dia datang ke sini. Waktu itu usia Sarai itu kurang lebih 65 tahun. Yang kedua, dia datang ke Gerar. Namanya udah Abraham nih. Ini Kejadian 12. Gue lupa nih kejadian berapa nih ya. Ini namanya istrinya Sarah. Anda tahu usia Sarah berapa di sini? 89 tahun. Gue juga bingung. 89 tahun dia ngomong ada wanita cantik masuk kota. 65 aja kita nggak mau lihat lagi. Pak Eko ya, betul nggak Pak Eko? Apalagi 89 Pak. Betul ada cewek cantik 65, ngapain liatin? Ini 89 loh bisa cantik itu. Hei wanita, belajar dari Sarah. Rahasia kecantikan Sarah. Biar perlu kita bikin apa tuh PT Sarah Kosmetik gitu dong. Anda belajar sini. Ya. Bapak Ibu, Anda mau suka baca Alkitab, Anda perlu ganti-ganti Alkitab. Beli yang baru-baru, yang bagus. Baca. Supaya membangun. Nah, saya baru beli juga Alkitab yang tulisan gede itu. Ya. Jadi baca. Saya juga ada yang gede nih, yang punya yang baru gini. Ya. Itu persiapan usia 89. Zaman baru 2 gitu ya. Ini bisa jatuh lubang yang sama loh Abraham nih. Bohong juga dia takut mati. Kata Abimelek, gue tadi lihat loh kamu bercumbu-cumbu dengan Sarai. Kamu ngomong adik kamu. Itu pasti isi kamu, iya benar Tuhan. Apa kamu bilang? Gue takut mati. Karena kalau Tuhanku mau bini gue kan pasti dibunuh. Cari aman lah, bohongnya dikit. Yang hebat tuh Sarai mau ya. Sayang. Kamu kan sayang sama saya. Ya. Nanti kalau orang tanya, kamu tuh ngomong adik saya. Nggak mau saya. Masa ngomong saya adik kamu nggak mau? Kamu sayang nggak? Sayang. Karena kalau nggak, gue mati nih. Kalau kamu sayang, kamu bohong dikit lah. Laki-laki saya nggak ngomong gitu sama istrinya. Suami di sini enggak ya, haleluya.